waktu itu kita lagi di titik nol ya. Kita udah usaha ini kan, namanya orang hidup itu nggak selalu mulus ya. Dulu kita pernah gagal segala macam. Nah waktu itu uang tinggal 500.000. Nah itu kita buka usaha buat bikin gerobak sama baksonya. Nama saya Ibu Nuning, saya founder dari Bakso Mahkota Paris ya. Alamat usahanya di mana nih? Patokannya apa gitu mungkin? Di Pantai Parangtritis ya, pasti pantainya, samping pantai. Bukanya mulai dari jam berapa sih, Bu? Ini terus jualannya setiap hari apa aja? Apakah tiap hari atau ada hari-hari yang libur mungkin gitu? Untuk bukanya kita sih setiap hari ya. Cuma nanti kalau waktu libur biasanya kita info gitu. Oh, di Instagram libur, info iya, gitu kita ya? lewat Oke. Instagram, lewat media sosial kayak gitu. Biasa kita info. Biasa 1 minggu ada liburnya 1 kali. 97,98. Untuk bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Untuk bukanya kita mulai buka jam 9 Jam 9 pagi sampai habis. Oh, sampai sehabisnya berarti? Iya. Nggak nentu Ya ya maksimal sebelum maghrib kita insya Allah udah habis. Itu sudah biasanya. habis. Apa? Pedas manis. Pedas manis itu yang sedikit. Lama enggak ya Mbak bakarnya? Gimana? Lama enggak ya bakarnya? Enggak, gelarnya itu cepet. Berapa menit? 5 menit. Enggak nyampe kayak nanti meresap aja ya Bu bumbunya. Iya, nanti ditunggu keringnya. Kenapa nih namanya kok bakso mahkota gitu? Dari apa sih kepikiran namanya bakso mahkota? Ya mahkota itu apa ya? Mahkota itu kan simbol untuk orang yang spesial ya. Biasanya dikenakan di kepala kayak gitu ya. Nah kita ingin produk kita ini, bakso bakar mahkota ini jadi sesuatu yang spesial buat orang-orang, buat pelanggan kami di sini ya. Kita kasih nama mahkota itu. Terus kenapa warnanya pink? Iya. Ya karena mahkota itu identik dengan kasih sayang. Nah kebetulan dulu itu adalah apa ya, produk yang kita bikin dengan keluarga. Nah ya dengan penuh kasih sayang ya, satu keluarga itu kita bikin ya, sama suami sama anak. Terus apa ya, biar spesial kayak gitu kita bikin warnanya pink, karena ya biar antara kita sama pelanggan itu juga biar lebih dekat kayak gitu. Jadi pink itu kayaknya warna-warna kasih sayang ya, kita kasih warna pink juga. 9293. Di bakso mahkota nih ada varian bakso apa aja sih? Terus harganya kisaran berapa per tusuknya? Oh iya, kalau kita ada 16 varian ya. Kalau harga mulai dari 1.000. Kalau bakso jenis-jenisnya apa ya, ada bakso urat tulang muda yang digemari ya, ciri khasnya di mahkota itu ya urat tulang muda, ada mozzarella, keju lumer, macam-macam Mbak, banyak. Insya Allah semua itu punya penggemar masing-masing. Jadi semuanya kalau ditanya bestsellernya apa, ya semuanya insya Allah ya punya penggemar masing-masing ya. Oke. Iya, ini nomor antrian. Kalau masuk kita ambil nomor antrian ini dulu ya. Jadi datang, ambil piring, terus ambil nomor antrian, pilih bakso. Nanti baru dikasih rasa. Di level pedasnya ada ini. Paling pedas mampus. Di bakso mahkota nih, Bu, bisa nerima pesanan partai besar nggak sih? Atau sebenarnya bisa nerima reseller kalau bakso mahkota itu gitu? Iya, bisa. Kita memang ada reseller ya. Beberapa reseller memang kita terima untuk pesanan mau partai besar atau partai kecil, semuanya bisa. Yang mana ini? Yang sama aja. Sudah berapa lama sih Bu jualan bakso bakar ini? Mulai dari tahun berapa? Rintis sekitar tahun 2009 ya.
2009 kita udah mulai merintis usaha bakso. Terus kalau untuk fokus ke bakso bakarnya ini sekitar 2013-an. Kenapa nih milih fokusnya di bakso bakar jualannya? Ya dulu tuh untuk di Parangtritis ini ya, itu bakso kuah, bakso tusuk, bakso apa itu udah ada. Dan kebetulan yang belum ada itu bakso bakar. Makanya kita kenalin dari nol, kita keliling-keliling ya, kita jualin bakso bakar. Bakso bakar itu mulai dari anak-anak yang beli. Nah, sampai pada saat itu anak-anak suka, tiba-tiba bawa orang tuanya, bawa temennya, nah kayak gitu. Terus sampai sekarang ini. Berarti dari awal 2013 jualan fokus di bakso bakar sudah di Parangtritis. Sudah. Berarti sudah di Parangtritis. Iya. Kalau yang di 2009 itu dulu bakso aja atau Ada komplit ya, kita bisa bikin kayak bakso kuah, mie ayam gitu. komplitan gitu bisa. Oke. Cuman ternyata orang-orang itu lebih suka produk kita yang bakso bakar ini. Ternyata memang karena pertama dulu di sini belum ada dan kita perkenalkan. Awalnya juga orang, waduh bakso masa dibakar gitu, kan yang enak kuahnya. Iya. Dan ternyata setelah mereka coba, mereka wah repeat order lagi. Ya udah kita bikin di situ. Terus kita juga biar nggak bosen bikin varian rasanya tuh dibikin macam-macam, dibikin level-level pedesnya itu juga macam-macam kayak gitu ya. Itu dibikin pedes mampus kayak cabai-cabian. Nah itu semuanya ada ceritanya itu. Kenapa rasanya pedes mampus? Kenapa rasanya cabai-cabian gitu? Itu ada ceritanya semua di situ. Dan mereka ternyata malah semakin antusias dengan dibikin semakin banyak rasa, semakin banyak level-level itu pedesnya apa. Mereka makin antusias. Ini sambelnya sik mampus, terus ini yang manis ya, terus ini yang gurih. 2013 itu masih keliling atau sudah di sini sudah? Dulu masih saya di rumah, suami keliling waktu itu. Oh, yang keliling suami. Iya, berarti. kita kenalin. Suami keliling, saya di rumah bikin yang bakso lengkap-lengkap kayak gitu. Bikin jenis-jenisnya apa aja itu di rumah lebih lengkap isinya apa aja. Terus kalau yang Mas itu keliling bawa yang 1000-an aja. Oh, Kalau mau bagus yang nih. rasa-rasa yang lebih lengkap di rumah, Mbak. Ayo ke rumah nanti di sana rasanya lebih banyak, lebih komplit gitu. Orang penasaran nih pada datang. Oh iya, ada rasa apa aja gitu. Oh ternyata emang iya di rumah lebih lengkap. Jadi udah mereka pada ke rumah. Nah, waktu itu karena sering ke rumah, udah suami saya pas kebetulan anak lagi sakit, hari itu nggak keliling nih, nggak ke pantai, nggak ke sekolah. Nah, terus pada ke rumah dan sampai saat ini nggak keliling-keliling lagi. Udah ternyata mereka antusias datang ke rumah karena lebih lengkap kayak gitu. Kebetulan waktu itu diuji ya sama Allah, itu anak lagi sakit, jadi suami nggak bisa keliling. Ya udah saya yang jualan di rumah waktu itu, mereka pada nyamperin ke rumah. Ya udah waktu itu udah di rumah aja sambil nungguin anak lagi sakit itu. Ya udah ternyata besok-besok keterusan lagi mereka malah keliling pada datang ke rumah ke dengan rumah. sendirinya. Ya udah alhamdulillah. 24, 32, 35, 38, 41, 47 Mbak, totalnya sambil win apa empatan? Oke, totalnya 47 ya. Bahan-bahan untuk buat baksonya tuh apa aja sih? Kalau Bahannya boleh ya. tahu gitu. Ya bahannya kita gunakan daging ya, daging sapi pastinya. Iya. Untuk urat, untuk segala macam itu. Dan ya kita gunakan produk-produknya yang kualitasnya bagus. Nah, dulu nih pas awal merintis itu modal awal jualannya berapa sih? Modal awal Kira-kira. waktu itu kita lagi di titik nol ya. Kita udah usaha ini kan namanya orang hidup itu nggak selalu mulus ya. Dulu kita pernah gagal segala macam. Nah waktu itu uang tinggal 500.000. Nah itu kita buka usaha buat bikin gerobak sama baksonya. Di 500.000 itu Iya. udah untuk gerobak dan Iya. baksonya di awal. Iya. Nah, waktu itu tahun itu. Di tahun 2009. Kebetulan kita ada kayu-kayu. Wah, ini tinggal beli. Waktu itu saya pengen gerobaknya itu warnanya bagus. Saya bilang, aduh gerobaknya yang bagus bikin biar lebih menarik. Waktu itu kita bikin gerobaknya putih. Kita masih pajang di sana gerobak dari awal kita jualan. Oh, masih ada di Masih sana? ada. Oh. Iya. Itu gerobak yang pertama kali kita gunakan. Dan ya udah sampai sekarang itu modal 500.000 sudah sama gerobaknya. Dan baksonya berarti ya Iya. 500.000 itu. Oke. Laku pertama kali itu waktu itu 7.000.
7.000 laku Iya. pertama kali. Iya. Heeh. Waktu pertama kali itu. Dan terus ya kita coba terus. Ya pokoknya ya Alhamdulillah ya, sampai ditelatenin ya, harus ulet Iya. gitu. Ditelatenin Oke. ya, alhamdulillah. Allah paring rezeki. sehari bisa habis berapa kilo adonan bakso biasanya? Ya, nggak nentu ya, apalagi sekarang musim ya kayak gini, kayaknya semuanya rata, ada penurunan ya untuk ini ya, kayaknya semuanya sama. Kalau paling kalau hari rame kayak gitu ya biasanya ya 30 sampai 50, nggak nentu. Enggak ada. Oh, Berarti kalau di musim yang sekarang ini kisaran di 10 kiloan. Untuk eh, kilonya ya sekitar 30-50 lah. 50 kilo berarti. Iya. 6, 12, 18, 20. Untuk omset nih, Bu, kisaran berapa sih per hari atau laku berapa tusuk biasanya? Omset Per ya. hari. Berapa? Nggak tentu juga ya Mbak ya. Karena ya gimana ya? Karena orang jualan itu kalau hari rame ya alhamdulillah. Hari sepi ya kita ya semangatin ya, disyukurin yang penting. Alhamdulillah. Kalau totalnya berapa tusuk itu kita nggak hitung. Ya ribuan insya Allah tuh Ribuan. habis setiap harinya. Paling banyak pengalaman ini paling banyak pernah berapa tusuk? Paling banyak ya. Kalau rekor paling banyak itu biasa dulu pas kita di tahun baru biasanya ya. Kita pernah tembus itu untuk yang 1000-an sekitar 15 ribuan. 15 ribuan tusuk. Yang jenis yang untuk 1000-an waktu itu. Itu di tahun baru mungkin karena Iya di tahun baru libur karena dan ramai juga. iya, terus waktu itu kan ya namanya tahun baru biasanya orang butuh buat bakar-bakar, Oh iya. berkumpul bersama keluarga kayak gitu ya. Jadi ordernya banyak. Oke deh. Sehari. sehari? Iya, waktu itu sehari. Waktu itu karena apa ya? Mungkin ya karena tahun baru gitu aja. Jadi ya kita memang benar-benar push waktu itu buat tahun baruan itu, dan kita tidak membakarnya, Oh, tapi jadi- mereka bakar sendiri-sendiri. Itu yang manis atau mau dipisah ini bisa. Oke. Yang manis kasih pergi, tataran. Ada niatan untuk buka cabang nggak sih, Bu, atau franchise untuk bakso mahkota ini sendiri? Kalau cabang sih insya Allah ya. Kalau franchise ya kita tidak memakai franchise, kita memakai kayak sistem reseller gitu aja. Oh, sistemnya Siapa mau reseller. bergabung monggo kayak gitu aja. Yang penting sama-sama amanah, sama-sama saling menguntungkan, tidak saling merugikan. Dukanya selama berjualan bakso nih apa aja sih? Suka dukanya. Sukanya ya alhamdulillah ya dapat rezeki, bisa buat ekonomi keluarga, bisa terbantu kayak gitu. Ya bisa apa ya? Iya semuanya lah insya Allah. Untuk rezekinya alhamdulillah lancar barokah kayak gitu. Terus ya dukanya ya kita ini karena bakso yang kita buat ini isi-isian, kita belum bisa memakai mesin. Terbatas jadi ya ya kita usahakan ya yang penting setiap hari habis saja. Kita bisa apa ya bikin bakso sesuai orderan kayak gitu, setiap harinya berapa gitu. Kalau untuk mesin kita belum bisa pakai karena isi-isian, jadi kita terbatas ya, harus pakai manual. Oke, ini bakso tusuk mahkota. Jadi lokasinya ada di Parangtritis, Pantai Parangtritis, Jogja. Nah, macamnya banyak banget. Ada yang 1000-an, itu bakso aja. Terus ada yang kalau gede-gede gini mungkin ada isinya. Itu ada yang keju mozzarella, ada ati sapi, ada urat, ada cabe, dan masih banyak lagi, pokoknya macam-macam. Terus pilihan bumbunya juga banyak. Jadi ada yang pedes manis, pedes gurih sama pedes garuk kalau nggak salah namanya. Jadi buat teman-teman yang lagi jalan-jalan ke Jogja, khususnya Pantai Parangtritis, bisa banget sambil nikmatin pantai sambil nyemil-nyemil bakso bakar di sini gitu. Jangan lupa dicobain ya. Harapan dari Bu Ning sendiri nih untuk bakso mahkota ke depannya pengen seperti apa? Ya mudah-mudahan ya selalu diparingi rezeki sama Gusti Allah, diparingi lancar barokah, bisa lebih maju ya. Bisa bermanfaat bagi orang banyak, bagi keluarga, bagi semua teman-teman yang bersama bakso mahkota saat ini.
mungkin ada masukan atau motivasi dari ibu untuk teman-teman yang rencananya nih pengen banget buka usaha tuh harus apa sih gitu? Iya. Kalau saran apa ya? Saya ini sebenarnya ya belum sukses kayak orang-orang yang ini kan banyak ya yang lebih sukses. Mungkin saya ini aja ya sharing pengalaman pribadi saya ya. Boleh. Kalau saya sendiri, saya itu dulu awalnya usaha itu niat lillahi ta'ala, pengen cari maisha, rezeki yang halal. Ya kita coba dulu, waktu itu kita hobinya makan bakso. Dari keluarga juga basicnya bakso. Ya kita coba aja dulu usaha bakso. Terus itu berarti yang sesuai hobi kita ya, sesuai kesukaan kita apa. Nah kita kebetulan suka bakso, saya jualan bakso. Nah terus kita harus ulet ditelateni pokoknya ya, dari awal laku 7.000 ya kita telateni terus sampai alhamdulillah sampai saat ini. Terus kita harus punya apa ya, kayak pelayanan yang ramah, punya kualitas produk yang beda dari yang lain kayak gitu. Kalau kualitas ya yang kita jual itu enak, terus beda dari yang lain, dengan penuh usaha dan doa, insya Allah Gusti Allah paring rezeki yang lancar dan barokah, insya Allah. Karena kalau usaha ini ya siapa aja bisa bikin, siapa aja bisa tiru, tapi kalau rezeki datangnya langsung dari Allah. Jadi insya Allah selama kita berusaha ya Gusti Allah lihat gimana cara kita berusaha, insya Allah dikasih rezeki kayak gitu aja. Berarti yang Semangat penting aja harus niat, ulet, telaten gitu ya. Sama tidak lupa ya itu tadi, harus kita tidak lupa sama yang kasih rezeki. Berdoa, ya berdoa dan bersyukur sama iya, Allah dan gitu selalu ya. bersyukur, nggih. Apapun yang dikasih rezekinya disyukurin. Oke, gitu. Insya Allah diparingi lancar, insya Allah. Bakso Mahkota, mantap.